Sudah terlalu lama di rumah saja dan belum sempat liburan, atau sudah kangen liburan sambil hunting wisata kuliner Indonesia? Buat kamu yang ingin tahu apa saja wisata kuliner Indonesia terpopuler, terlezat, dan yang pasti bikin kamu selalu rindu kalau sudah mencobanya, di sini kami berikan daftarnya. Kalau belum pernah mencoba, kamu bisa coba di momen liburan kamu selanjutnya. 1. Gudeg. Bisa dibilang hampir seluruh masyarakat Indonesia kenal wisata kuliner Indonesia terfavorit yang satu ini. Gudeg merupakan wisata kuliner Jogja yang khas dengan cita rasa yang sangat unik. Tak hanya masyarakat Indonesia saja yang suka dengan cita rasa Nusantara yang dihadirkan oleh gudeg. Melainkan bahkan wisatawan mancanegara suka sekali dengan gudeg dan ketika mereka melakukan perjalanan wisata di Jogja pasti mencari gudeg sebagai alternatif kulinernya. Kuliner yang satu ini dibuat dari nangka muda yang kemudian diolah bersama santan. Tekstur nangka muda setelah diolah sangat empuk dan semua bumbu santan serta rempahnya sangat meresap ke dalamnya. Hanya saja, perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan yang satu ini. Di Jogja, gudeg sendiri terdiri dari beberapa varian. Ada gudeg basah, gudeg Solo dan gudeg kering. Untuk gudeg basah dan gudeg Solo kebanyakan dikonsumsi di tempat makan. Sementara gudeg kering merupakan jenis gudeg yang bisa dijadikan alternatif oleh-oleh. Kamu yang berwisata di Jogja dan ingin mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang, kalau dirasa batik terlalu mahal sebagai oleh-oleh maka kamu bisa menjadikan gudeg kering sebagai alternatif oleh-oleh. Sementara untuk kamu yang mencari kuliner gudeg basah, ada beberapa tempat makan gudeg terpopuler dan legendaris di Jogja. Tempat makan gudeg legendaris di Jogja tersebut diantaranya Gudeg Pawon, Gudeg Yujum, Gudeg Mercon Butinah, Gudeg Manggar dan juga Gudeg Bu Citro 1925. Kamu bisa coba berwisata kuliner di salah satu tempat wisata tersebut kalau jalan-jalan di Jogja. 2. Tempe. Kuliner Nusantara lainnya yang juga tak kalah legendaris seperti gudeg adalah tempe. Tempe merupakan bahan mentah yang bisa diolah menjadi aneka ragam masakan mulai dari ditumis, digoreng, direbus, dan bahkan dijadikan bahan berkreasi dengan aneka ragam kuliner modern. Dijadikan ide kuliner internasional seperti stik tempe, sandwich tempe atau burger tempe pun bisa. Karena kemudahannya untuk dikreasikan menjadi aneka ragam olahan masakan, tempe banyak disukai orang. Tidak hanya orang Indonesia yang suka tempe, banyak juga bule yang suka dengan cita rasa tempe. 3. Masakan Padang. Segala jenis olahan masakan yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat dinamakan masakan Padang. Walaupun tidak seluruh masakan tersebut berasal dari kota Padang melainkan ada juga yang berasal dari Bukit Tinggi, Pariaman, Solok sampai dengan Payakumbuh. Beberapa jenis masakan Padang yang cita rasanya bikin nagih di lidah dan sangat terkenal diantaranya sayur nangka kapau, ayam pop, gulai ikan, dendeng balado, soto dan sate Padang serta masih banyak lagi lainnya. 4. Nasi goreng. Kalau bicara soal nasi yang bisa dimakan tidak hanya nasi putih, nasi merah, brown rice, nasi shirataki atau berbagai jenis nasi lainnya yang disajikan tanpa diolah dengan rempah. Di Indonesia, nasi juga ada yang disajikan tidak berdiri sendiri melainkan diolah dengan aneka ragam rempah seperti bawang putih, bawang merah, cabai rawit, asam jawa, lada dan segala macamnya. Jenis nasi tersebut dikenal dengan istilah nasi goreng. Kreasi nasi goreng pun ada banyak modelnya mulai dari nasi goreng Jawa yang memang berasal dari Jawa, nasi goreng kampung sampai dengan nasi goreng kreasi baru seperti nasi goreng seafood dan yang lainnya. Cita rasanya sangat lezat di lidah dan pastinya sangat cocok dengan orang Indonesia. Harga satu porsi nasi goreng pun bermacam-macam tergantung di mana kamu membelinya dan apa bahan pendukungnya. Semisal nasi goreng telur tentu dibanderol lebih murah dibandingkan nasi goreng seafood yang mana memang bahan pembuatannya berbeda. 5. Nasi liwet. Selanjutnya ada nasi liwet yang merupakan kuliner yang terdapat di beberapa daerah. Ada nasi liwet Solo, ada juga nasi liwet Sunda. Namun semua cita rasa keduanya sama walaupun satu sama lain punya cita rasa yang diklaim masing-masing daerah berbeda karena perbedaan satu atau dua bahan dalam pembuatannya. Nasi liwet ini merupakan nasi gurih yang dimasak dengan kelapa mirip nasi uduk dan disajikan dengan sayur labu siam, suiran ayam, serta areh. Hasilnya, siapapun yang makan akan nambah terus karena cita rasa gurih lezat di dalamnya. 6. Rendang.
Kalau jalan-jalan di Minangkabau, yang nggak boleh terlewatkan adalah rendang. Walaupun berasal dari Minangkabau namun sejarah mencatat kalau rendang termasuk masakan di Padang yang berasal dari Padang. Kalau kamu suka rendang, kamu bisa menemukannya di berbagai warung masakan Padang di seluruh Indonesia. Rendang seringkali menjadi maskotnya. Rendang merupakan masakan daging yang diproses dengan cara dipanaskan berulang-ulang bersama santan sampai kuahnya kering. Proses memasak rendang butuh waktu yang cukup lama bahkan sampai berjam-jam lamanya. Dalam suhu ruangan, rendang bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Rendang berwarna coklat keemasan dengan cita rasa yang menggugah selera. Disantap bersama nasi putih hangat pastinya sangat lezat dan buat kamu akan nambah porsi makannya. Pada suhu ruangan, rendang bisa bertahan berminggu-minggu. Karena itu banyak orang stok rendang di rumah untuk dijadikan pelengkap masakan karena ketahanannya yang cukup lama. Sehingga kalau sudah stok rendang tidak perlu memasak berulang kali. 7. Hidangan soto. Soto merupakan salah satu masakan khas Indonesia yang berkuah seperti sop namun lebih kaya dengan cita rasa rempah di baliknya. Soto terbuat dari bahan utama berupa kaldu daging dan juga sayuran. Seringkali daging yang paling banyak digunakan untuk menjadi bahan utama soto adalah daging sapi dan daging ayam. Walaupun juga ada sebagian yang menggunakan daging kambing atau daging babi dalam prakteknya. Di Indonesia, soto dikenal dengan berbagai macam nama. Selain terkenal dengan sebutan soto, kuliner ini juga dikenal dengan sebutan sroto, coto atau sauto. Soto sangat cocok disantap ketika hangat bersama nasi putih hangat atau bersama lontong. Buat kamu yang mencari kuliner berat di malam hari untuk menghangatkan malam kamu yang dingin, kamu bisa mencari soto sebagai kuliner berat pilihan kamu. Selain bisa dimakan bersama nasi putih hangat atau lontong, soto juga bisa disantap tanpa pendamping berupa nasi atau lontong. Sesuaikan saja dengan selera kamu. 8. Rawon. Selain soto, ada juga kuliner yang bernama rawon. Wisata kuliner Indonesia yang satu ini sering dikait-kaitkan dengan soto dan banyak orang yang salah sebut antara soto dan rawon. Ada yang menganggap rawon adalah soto dan sebaliknya. Padahal, keduanya merupakan dua kuliner yang berbeda. Rawon merupakan wisata kuliner Indonesia berupa sup daging berkuah hitam yang dibuat dengan campuran bumbu khas berupa kluwek. Sementara soto, tidak berkuah hitam dan tidak memiliki campuran bumbu khas berupa kluwek. Rawon dikenal sebagai kuliner khas Jawa Timur. Namun ada juga yang mengenalnya sebagai kuliner khas Jawa Tengah sebelah timur. 9. Sate. Kalau bicara soal sate, kita bicara soal kuliner yang melegenda di Nusantara. Sate jenisnya banyak. Ada sate Madura, sate Padang, dan masih banyak lagi. Kuliner yang satu ini merupakan masakan yang biasanya dijadikan lauk. Sate seringkali disantap bersama nasi putih hangat atau disajikan bersama lontong. Sate dibuat dengan cara memotong daging kecil-kecil kemudian dimasukkan ke dalam tusukan. Setelah itu dibakar dengan menggunakan bara arang kayu. Setelah matang, daging yang dibakar di tusukan tersebut akan disajikan dengan siraman saus kacang. Daging yang digunakan sebagai bahan membuat sate sangat beragam. Ada sate yang dibuat dari daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging kelinci, kerang, domba dan sebagainya. 10. Nasi pecel. Wisata kuliner Indonesia yang satu ini terkenal berasal dari Madiun. Cita rasa yang ditawarkan sangat menggoda dengan siraman bumbu kacang khas yang menggugah selera. Disajikan dengan aneka jenis sayuran dan nasi putih hangat, dijamin akan membuat nafsu makan bertambah. Buat kamu yang berwisata di sekitar Madiun, kamu bisa mencoba nasi pecel Madiun yang cita rasanya pas dan sulit kamu lupakan. 11. Gado-gado. Mirip dengan pecel, gado-gado juga disiram dengan saus kacang. Namun saus kacang gado-gado dan pecel adalah dua buah jenis saus kacang yang berbeda. Namun keduanya sama-sama dilengkapi dengan sayuran. Jika pecel identik dengan aneka sayuran dan pek kacang, maka gado-gado identik dengan tahu, telur rebus dan kentang. Kamu yang mencari sajian sehat bisa banget makan gado-gado. Banyak orang yang mengatakan bahwa gado-gado ini adalah saladnya Indonesia. Jadi kalau salad luar negeri adalah salad buah dan salad sayur, maka jenis salad yang asli berasal dari Indonesia dan memiliki cita rasa nasional adalah gado-gado. 12. Bakso. Siapa sih yang gak suka bakso? Bisa dibilang hampir 90% masyarakat Indonesia suka dengan kuliner yang satu ini.
Bola-bola daging dengan siraman kuah lezatnya akan sulit dilupakan. Wisata kuliner Indonesia yang juga sangat terkenal di mancanegara ini sangat identik dengan kota Malang. Banyak orang yang berpendapat bahwa bakso aslinya adalah kuliner Malang. Di Malang, bakso yang terkenal adalah bakso presiden dan ada juga bakso khas Malang, yang banyak ditemukan di berbagai kota di luar kota Malang saking terkenalnya. Umumnya bakso dibuat dari campuran daging sapi dan tepung tapioka. Akan tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, ikan, udang dan daging kerbau. 13. Seblak. Seblak adalah wisata kuliner Indonesia yang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Kuliner ini identik dengan cita rasa pedasnya. Seblak sendiri punya banyak varian. Ada seblak mie, seblak kerupuk dan varian lainnya. Kamu pecinta masakan pedas pasti suka kuliner ini. 14. Pempek. Kalau kamu jalan-jalan di Palembang, wajib banget nih mencoba yang namanya pempek. Menggoda banget di lidah. Cita rasa gurih berpadu kuah cuka yang sangat nikmat akan sangat menggugah selera makan kamu. Pempek khas Palembang sendiri ada banyak jenisnya. Ada pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek adaan, pempek pastel, pempek keriting, pempek kulit, sampai dengan pempek lenggang. Yang membedakan kesemua pempek tersebut adalah bentuk dan bahan kreasinya. Banyak outlet dan warung-warung yang menjual pempek kalau kamu jalan-jalan di Palembang. 15. Batagor. Kalau bicara soal Batagor, berarti bicara soal kota Bandung yang kaya tempat wisata. Bandung yang punya banyak tempat wisata menjadi sasaran warga Jawa Barat untuk menjadi alternatif kota wisata mereka. Di sana banyak wisata kuliner yang bisa ditemukan, salah satunya adalah Batagor. Wisata kuliner di Bandung ini merupakan makanan yang diadaptasi dari perpaduan antara kuliner Tionghoa dan Indonesia. Secara umum, Batagor dibuat dari bahan tahu yang telah dilembutkan kemudian diisi dengan adonan ikan tenggiri dan tepung tapioka. Selanjutnya dibentuk menyerupai bola dan digoreng dengan minyak panas selama beberapa menit sampai matang. Kalau sudah matang, Batagor akan ditiriskan dan disajikan dengan saus kacang yang menggugah selera. Kini Batagor menjadi salah satu kuliner yang banyak disuka. Bahkan saking populernya kuliner yang satu ini, banyak orang Bandung yang menjual Batagor di berbagai daerah. Sampai-sampai hampir di seluruh kota di Indonesia, banyak orang yang menjual Batagor sehingga kuliner yang satu ini mudah banget untuk ditemukan di mana-mana. 16. Rujak buah. Rujak buah merupakan kuliner lezat yang bisa dibilang hadir sebagai camilan. Rujak buah merupakan saladnya Indonesia. Disajikan dengan kombinasi aneka ragam buah dan sambal rujak yang fenomenal membuat cita rasanya tak bisa dilupakan dengan mudah. Utamanya pecinta pedas yang mencari kuliner sehat, tentu rujak buah ini dapat menjadi alternatif kuliner yang disantap. Sampai saat ini kuliner rujak buah belum diketahui asalnya dari mana. Namun banyak yang mengatakan kalau rujak buah berasal dari tanah Jawa. 17. Papeda. Papeda merupakan kuliner khas Maluku dan Papua yang disajikan dengan ikan tongkol dan mubara dibumbui kunyit. Kuliner yang satu ini memiliki tekstur lengket seperti lem dan warnanya putih. Cita rasanya tawar sehingga orang yang kurang suka masakan hambar akan kurang suka dengan papeda. Namun dilihat dari segi kesehatan, papeda adalah kuliner sehat yang kaya kandungan serat. Papeda juga termasuk kuliner yang rendah kolesterol dan cukup bernutrisi sehingga aman bagi mereka yang punya riwayat kesehatan dengan kolesterol tinggi. 18. Ayam taliwang. Pecinta ayam, wajib coba kuliner satu ini. Ayam taliwang merupakan kuliner khas Pulau Lombok yang sangat menggugah nafsu makan siapa saja. Kamu bisa santap dengan nasi putih hangat dan kerupuk yang dijamin akan membuat kamu nambah lagi dan lagi. Sambal pedasnya akan buat kamu pecinta pedas nggak bisa nolak dan ketagihan dengan kuliner yang satu ini. 19. Ayam betutu. Sama-sama masakan ayam, namun bedanya dengan ayam taliwang adalah kuliner ayam betutu berasal dari Bali. Kamu yang jalan-jalan di Bali wajib banget mampir makan siang di berbagai restoran dan rumah makan yang menyajikan kuliner ayam betutu. 20. Bebek sinjai. Last but not least, ada kuliner bebek sinjai yang berasal dari Madura dan banyak juga tersebar di wilayah Surabaya. Kuliner yang satu ini disajikan dengan nasi putih hangat dan sambal pencit yang sangat nikmat. Kamu pecinta kuliner bebek wajib banget coba bebek sinjai. Coba deh cita rasa sambal pencitnya. Pedas dan asamnya dijamin bikin nagih.
Itulah beberapa wisata kuliner Indonesia yang dijamin bikin rindu. Wajib banget cobain semua kuliner tersebut, dijamin akan buat kamu bangga tinggal di Indonesia yang kaya wisata kulinernya. Cek juga berbagai tempat asik untuk kulineran kamu selanjutnya.